Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta tanaman, balik lagi di channel YouTube Ibu dan Anak Berkebun. Kali ini saya mau memperlihatkan update kebun lagi nih. Setelah waktu pertama kali nge-YouTube itu saya kan memperlihatkan update kebun di halaman depan rumah. Nah, setelah sebulan kemudian saya mau memperlihatkan perbandingannya gimana sih halaman depan rumah saya. Waktu dulu kan saya memperlihatkannya baru-baru semai gitu ya, tanamannya masih seuprit-seuprit. Nih sekarang alhamdulillah sudah seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan biar teman-teman yang nonton waktu pertama video saya muncul itu bisa semangat kayak saya lagi ya, melihatnya tuh bertumbuh juga ternyata dengan cara yang minim biaya perawatan, terus tidak muluk-muluk lah, cuman disiram air keran gitu ya pagi dan sore udah kayak gitu, kadang air cucian beras, kadang air lele karena saya punya budik damber tuh. Nah, jadi cukup itu aja gitu, nggak beli pupuk-pupuk kandang atau pupuk yang di toko gitu, nggak beli. Kadang suka dikasih hadiah sama mertua atau suami gitu ya, dikasih pupuk. Nah, jadi mungkin kebantu juga, tapi nggak pun alhamdulillah kayak yang di aqua gini kan nggak saya taruh pupuk sama sekali, tetap bisa tumbuh gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang gak punya biaya, jangan khawatir ya, dengan perawatan yang minim pun kita bisa menumbuhkan atau berkebun secara hemat yang bisa menghasilkan untuk kita konsumsi juga. Jadi edible untuk dimakan ya, tidak hanya sejuk di mata aja gitu, hijau-hijau, tapi bisa juga dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh gitu. Bisa dikreasikan untuk masak juga. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang belum mengikuti di YouTube saya yang pertama itu, saya sudah memperlihatkan ya bahwa saya itu tanahnya dari apa yang ada di rumah. Apa aja sih yang ada di rumah? Lapisannya itu seperti sampah organik. Sampah organik itu sampah sisa makan ya, seperti kupasan sayur atau kulit buah, apalagi kulit pisang itu sumber yang bisa menyuburkan tanah banget ya. Nah, terus dilapisi, habis itu kan disebutnya sumber nitrogen. Nah, dilapisi sumber karbon, yaitu sampah kering. Sampah kering itu bisa kardus, bisa ini daun kering. Nah, seperti itu terus. Jadi sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah kering. Nah, seadanya yang ada di rumah untuk menutupi bau sampah, barulah kita pakai tanahnya bisa yang di halaman. Nanti juga meskipun tanahnya kurang gembur, nanti akan gembur sendiri, berproses ya. Nanti hewan tanahnya membantu untuk menggemburkan tanah yang kurang subur. Tapi kalau misalkan di daerah kalian ada yang jual tanaman, biasanya satu karung tanah yang besar itu, ini itu udah setengah karung. Nah, satu karungnya itu berarti 2 kali lipat ini. Itu harganya kalau di Majalengka cuman 10.000. Jadi bisa ya kita meminimalisir pembelian tanah dengan cara memanfaatkan bahan-bahan nitrogen dan karbon yang ada di dalam rumah. Nah, baru di atasnya dilapisi tanah yang beli, sehingga si tanah yang dibeli itu cuman kepakainya sedikit gitu. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini. Tanah yang belinya cuman segini, tuh bawahnya air. Nah, ini tuh kangkung yang saya tanam 2 atau 3 hari yang lalu udah segini nih. Tuh tanahnya cuman butuh segini, terus bawahnya air. Ini tuh cuman dari batang sisa makan saya, sisa makan kangkung. Kan batang yang gede-gede gini biasanya suka dibuang. Nah, jangan dibuang. Kalau saya bisa direndam 2-3 hari, sampai pokoknya intinya sampai muncul akar putih, baru tancap-tancap di sini. Di sini diberi lubang ya sama saya. Tuh, buat nanti akarnya keluar. Jadi meresap si airnya. Nanti kalau si ini tumbuhannya udah besar ya, akarnya udah menjalar keluar, airnya tuh
3 hari sekali kadang suka surut, ditambah lagi airnya air biasa, air keran gitu ya. Nah, jadi saya mau memperlihatkan perkembangan kebun saya untuk menjadi pembanding di bulan lalu saya perlihatkan kebun. Ternyata perkembangannya cukup baik ya. Jadi cara tanam saya lumayan berhasil dan bisa ditiru. Saya perlihatkan ya, nih di sini ada kangkung yang saya tanam 3 atau 4 hari yang lalu ya, udah segini. Alhamdulillah, ini jenis kangkungnya emang kangkung air. Jadi dia runcing-runcing kecil gitu, tapi ini lebih renyah, enak gitu ya. Nah, kalau ini lebih lebar-lebar, kangkung darat gitu. Nah, di sini selada juga ya tuh, alhamdulillah ternyata numbuh juga akhirnya si selada ini. Saya pikir nggak akan numbuh ya, ternyata dia numbuh, meskipun seharusnya satu aqua ini idealnya satu selada aja sih, biar dia bisa numbuh ya seperti ini baiknya, jadi dia bisa mekar lebih besar. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk pembelajaran dulu ya. Kita segini, kita lihat apakah dia bisa membesar juga, karena meskipun segini pun udah bisa kita manfaatkan ya. Tuh, dipetik aja ininya, nanti dia tumbuh, tetap tumbuh kok, di tengahnya tumbuh. Nah, terus di sini ada temennya kemangi basil, tuh dimakan ulet nggak apa-apa ya, karena ulet itu nya juga bagus nanti ke tanah menyuburkan. Nah, ini basil, di sini ada sawi pagoda. Akhirnya mekar juga ya. Waktu pas di YouTube pertama itu sedih banget ngelihatnya cuman seuprit, tapi waktu pas awal-awal ngelihat tumbuh seuprit aja saya tuh udah seneng gitu. Dan sekarang nih lihat perbandingannya, sudah mekar seperti ini. Aduh, bahagia banget, seperti melihat anak bisa bertumbuh dengan baik ya, dengan benar gitu. Nah, di sini ada kol. Nih, saya itu ada di daerah Majalengka ya. Nah, seharusnya kan kol itu di dataran tinggi dan sejuk. Majalengka itu panas dan dataran rendah. Jadi ini tuh bersyukur banget ya dia bisa tumbuh di daerah sini gitu, si kol ini. Nah, terus ini sawi pagoda ya, yang udah dimakan ulet juga, ini yang nggak apa-apa ya, nanti juga dia bakal tumbuh terus kok tuh kayak gini. Nah, ini sawi hijau. Di sini juga ada sawi hijau yang ditanam di botol bekas. Nah, ini kale red Russian. Alhamdulillah ya, ada jenis kale yang tumbuh di pot. Nah, terus ini sawi pagoda juga tuh. Nah, ini kangkung yang saya tanam dari bibitnya. Nah, terus di sebelah situ ada selada. Seladanya ini ada semburat merahnya, dan ini selada yang hijau biasa. Nah, terus sebelah sana ada kailan. Saya nanam kailan karena suami saya suka kailan. Nah, terus itu ada cabe, antara cabe atau cengek lah. Nah, sebelah sana ya ada buah-buahan yang saya tanam gitu sebar ya. Nanti kalau rencananya sih nggak mungkin di situ ya, karena mangga itu bakalan besar batangnya, jadi akan dipindahkan ke depan. Tapi itu nanti kalau ada rezeki lagi ya di depan itu, soalnya kayak gini belum dibereskan, masih paving block gitu. Nah, di sini tempat main anak-anak, main pasir si Dede ya, main pasir, main bola atau voli gitu, suka ada yang main di situ. Nah, terus di sini ada pohon kersen tuh, pohon kersen mulai banyak berbunga juga ini. Saya suka banget nih pohon kersen, karena si ininya tuh ya, buahnya nanti kalau berbuah itu enak banget, manis, ceri hutan kalau kata orang Indonesia ngomongnya. Kalau di daerah saya dulu kersen, ngala kersen, enak banget. Nah, daunnya pun ternyata ya bagi yang punya diabetes, asam urat itu bisa jadi obat gitu. Saya pun jualan ya. Kalau mau lihat ada di description box ya, Regista Shop tuh. Kalau ada yang butuh ya untuk kesehatan ya, kita saling berbagi aja. Nah, terus di sini ada budik damber ya. Ini udah dipanen 2 kali. Saya tanam kangkung. Nah, yang di sini kangkungnya udah kurang sehat ya. Bisa diregenerasi lagi,
ditaruh lagi batang yang baru itu gampang sekali tumbuhnya. Nah di sini ada selada lagi yang udah rada besar ya dia. Nah di sini ada seledri dan kacang panjang yang kemarin baru dipanen. Nah untuk perawatannya sendiri ini tuh cuman saya siram pagi dan sore. Pakai air apa? Air keran biasa seperti ini, atau enggak kadang saya pakai air cucian beras. Nah selain itu saya mau memperlihatkan nih ada cara lain untuk merawat ini dengan cara pupuk organik cair yang sangat mudah pembuatannya. Nah ini itu tanaman ya, sama seperti manusia membutuhkan kandungan kalsium juga. Nah salah satunya bisa didapat dari susu basi yang dimakan anak. Kalau anak ingin minum susu malam-malam terus nggak habis nih, paginya kan udah basi ya, udah nggak bagus untuk dikasihkan lagi. Nah kita campurkan ke sini, susu Bir Brand, lalu ditambah air lele. Nanti saya lihatkan ya caranya. Lalu nanti kita siram. Nah saya mau campurkan dulu ya susu basinya dengan air lele. Nah ini tadi saya udah ambil ya air lelenya, susah untuk divideoin karena saya sendiri. Nah ini udah dicampur air lele sama susu beruang bekas anak minum, sisa minum anak ya. Tuh airnya seperti ini. Siramkan ya ke tanaman. Nih anak saya pipilun ingin nyiram juga tuh, jadi saya bawakan nih buat dia siram-siram bareng anak. Sok. Tuh yang belum kesiram, siram. Kasih ya. Dia pakai pot kecil tadi keberatan. Baik banget sih Ken, bantu nih ibu juga. Siram. Sebelah sini Ken. Ken, kamu sebelah sini Ken. Itu ya kalau dibantuin anak jadi ngejembeng, semoga aja dia nggak busuk akar. Nah teman-teman jangan terlalu banyak ya kalau nyiram air, nggak apa-apa ini mah. Makasih ya Ken ya udah bantu ibu. Terima kasih. Nah, biasanya terakhir saya kasih makan ikan karena ini udah sore ya. Tuh muncul ikannya, kelihatan nggak? Nah jadi campuran air lele dan susu beruang itu baik banget ya untuk disirami ke tanaman, karena lele itu mengeluarkan lendir yang baik untuk tanaman loh. Nah sehingga air yang ada lelenya itu pasti mengandung lendir lele. Selain itu kan lele dikasih pakan ya tadi yang seperti ini. Nah kalau ada yang nggak kemakan itu pasti kan jadi tercampur ke kandungan airnya, masuk si pakan lelenya, itu juga menyuburkan banget tanaman. Nah jadi semoga bisa menjadi contoh ya atau inspirasi teman-teman semua untuk berkebun hemat. Nah sekian update kebun kali ini. Bisa dilihat ya banyak perkembangan dari video 1 bulan yang lalu saya upload di YouTube. Nah semoga menjadi inspirasi, membantu dan menyemangati teman-teman semua untuk tetap berkebun, melakukan penghijauan di sekitar rumah kita. Oh iya, selain itu apabila kita menanamnya di cara yang unik seperti ini ya, kangkung ditanam di botol, kita bisa menghadiahkannya untuk seseorang. Nah waktu itu kangkungnya udah gondrong seperti ini dan saya kasihkan ke bapak saya, karena bapak saya itu melihara burung ya, bisa jadi pakan burungnya. Jadi tidak perlu ke warung lagi untuk cari pakan burung. Dan dilihatnya juga cantik ya, seperti kita memberi buket bunga tapi dalam bentuk kangkung. Lagi pula bisa dikonsumsi sendiri, jadi lebih bermanfaat dan lucu aja gitu.